Kekuatan kemauan menghantam Lu Chen, dan Lu Chen terlempar di tempat seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah jatuh lebih dari 100 kaki, Lu Chen berjuang untuk bangun, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan organ dalamnya terluka. Jika Lu Chen tidak mempraktikkan teknik tubuh penempaan darah binatang, dan menggunakan esensi darah Kaisar Bisman untuk menempa tubuhnya, tubuh fisiknya akan menjadi sangat kuat, dan dia mungkin tidak mampu menahan kekuatan kemauan ini. Lebih penting lagi, kekuatan kemauan tidak ditujukan padanya, kalau tidak, dia akan mati juga. Sebab, kekuatan kemauan itu tidak dibuat oleh siapapun, melainkan tetap berada di dalam ruangan sepanjang waktu. Dia membuka pintu tepat pada waktunya untuk melepaskannya, menahan guncangan. Meski begitu, dampak dari kemauan keras itu sangat mengerikan. Kekuatan kemauan adalah kekuatan alam Xuanming, dan Anyu telah menerobos. Lu Chen menelan pil penyembuhan 9 pola, dan luka internalnya membaik pesat, jadi dia kembali ke loteng dan memasuki ruangan lagi untuk memeriksanya. Di dalam ruangan, ada fluktuasi energi yang tidak normal, dan energi monster yang kuat memenuhi tempat itu, yang tersisa setelah monster menerobos alam. Yang mengejutkan Lu Chen, ada rantai ungu besar yang melayang di udara di tengah ruangan. Ini adalah rantai iblis yang kuat. Terlihat samar-samar, seperti di lukisan. Sekilas, Lu Chen tahu apa itu. Penglihatan, anomali rantai iblis. Dan di bawah rantai iblis, ada seorang wanita tak sadarkan diri dari suku iblis. Itu adalah Anyu. Roh jahat Anyu kuat, tetapi tidak stabil, jelas karena dia baru saja menerobos dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Tidak ada keraguan bahwa rantai iblis adalah visi Anyu. Anyu tidak hanya menerobos alam Xuanming, tetapi juga mengilhami visi. Dia benar-benar pantas menjadi kebanggaan klan iblis. Tidak heran jika Anyu memberitahu Lu Chen sebelumnya bahwa dia mungkin dalam bahaya ketika dia menerobos, dan itu memang benar. Bagaimana tidak berbahaya? Tidak peduli terobosan dunia atau visi yang menginspirasi, seseorang harus bebas dari gangguan dan menolak ikut campur. Tapi saat Anyu menerobos dunia, itu juga membangkitkan penglihatan. Di bawah campur tangan keduanya, itu benar-benar berbahaya. Sedikit saja, Anda akan terluka, dan dalam kasus terburuk, Anda akan binasa. Lu Chen melangkah maju untuk menjelajah. Anyu masih bernapas, tetapi kondisinya tidak baik, dia sudah sangat marah. Menyelamatkan nyawa manusia lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat, tapi menyelamatkan nyawa monster lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Lu Chen tersenyum tak berdaya, penyihir di depannya adalah musuh, bisakah dia diselamatkan? Nyatanya, ia tak ingin menyelamatkannya, karena Anyu menginspirasi visi tersebut dan menjadi bakat bela diri sejati. Baik musuh maupun musuh, selama mereka mengetahui bahwa pihak lain memiliki bakat seni bela diri, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, dan tidak pernah membiarkannya tumbuh dan menjadi masalah yang serius. Jika Anyu mempertahankan penglihatannya selama duel sebelumnya, Lu Chen pasti akan mengorbankan Zantian dan membunuh Anyu tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, penyihir ini tidak sadarkan diri dan bisa dibunuh dengan mudah, tapi Lu Chen tidak bisa melakukannya. Lu Chen tidak dapat melakukannya dengan memanfaatkan bahaya orang lain dan membunuh mereka. Rantai iblis, sebuah penglihatan. Lu Chen merenung sejenak, dan mempertimbangkan potensi seni bela diri Anyu. Masih banyak jarak antara dia dan Anyu. Jika kamu tidak menyelamatkan Anyu, Anyu akan mati. Apa bedanya dengan membunuh Anyu sendiri? Lu Chen melirik ke meja di sebelahnya, dan ada piring dengan pil penyembuhan 5 pola di atasnya. Ini jelas, Anyu lah yang menaruhnya di sana terlebih dahulu, dan jika sesuatu terjadi, dia akan mengandalkan Lucky, yang bergegas masuk, untuk menyelamatkannya dengan pil. Kamu hanya memiliki separuh hidupmu yang tersisa, dan potensi pil penyembuhan 5 pola masih jauh dari cukup. Lu Chen menghela nafas, duduk bersila, mengambil Anyu, membuka paksa mulut kecilnya, dan memasukkan 3 pil penyembuhan Jiwen ke dalamnya. Kemudian, Lu Chen menyentuh pergelangan tangan Anyu, dan kesadaran spiritualnya masuk, meninggalkan peringatan di lautan kesadaran Anyu, orang yang menyelamatkan Anda. Jenius umat manusia, Anda berutang hidup Anda kepada umat manusia. Anda tidak bisa menjadikan umat manusia sebagai musuhmu dalam hidup ini, jika tidak, akan dibunuh. Menarik kesadarannya, Lu Chen akan meletakkan kata-kata sedihnya dan bersiap untuk menamparkan pantatnya dan pergi. Tiba-tiba, tubuh iblis Anyu bergerak, dan kedua tangannya mencengkeram tubuh Lu Chen dengan erat, dan mata iblis itu terbuka dengan sia-sia.
Pada saat ini, Lu Chen sedang membungkuk untuk melepaskan An Yu. Leng mungkin juga menatap mata An Yu. Yah, Lu Chen menelan ludahnya, tidak tahu harus berkata apa. Nima, bodoh sekali, kamu bangun begitu cepat. Mengapa kekuatan obat dari pil Ji Wen Tiangang bekerja begitu cepat? Apakah karena ras monster dan ras manusia memiliki perawakan yang berbeda dan menyerap obat dengan sangat cepat? Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan memberi makan 3, hanya 1. Itu kamu, ini aku, kamu menyelamatkanku, saya tidak menyimpannya. Anyu menoleh untuk melihat, dan benar saja, dia melihat pil penyembuhan 5 pola di atas meja, yang masih ada di sana. Lucky tidak menggunakan ramuan di atas meja, jadi dari mana datangnya kekuatan obat di tubuhnya? Siapa yang menyelamatkanku? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Entahlah, bawahannya baru saja masuk, dan aku belum sempat meminum obat mujarab. Lu Chen berkata begitu, hanya bercanda, dia menggunakan pil pribadi, jadi dia tidak boleh memberitahu An Yu. Terlebih lagi, dia juga meninggalkan peringatan untuk An Yu. Memikirkan peringatan itu, dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Ini sungguh merepotkan. Jika Anda meninggalkan peringatan apapun, jika Anda tidak berbalik, Anda akan ketahuan. Setelah terungkap, niat membunuh melintas di bawah mata Lu Chen, dan dia hanya bisa membunuh iblis itu untuk membungkam kata-katanya. Namun, An Yu berpikir keras dan tidak memperhatikan mata Lu Chen. Seseorang benar-benar masuk ke kamarku selangkah lebih maju darimu. Alis An Yu berkerut rapat, matanya berkedip-kedip, seolah dia telah melakukan kesalahan. Orang yang menyelamatkannya, kebanggaan umat manusia. Bagaimana Anda bisa memberitahu orang lain tentang hal ini? Jika memang arogansi umat manusia yang menyelamatkannya, maka arogansi umat manusia ini sungguh menakutkan. Ini adalah pusat gua setan besar, rumah tuan gua di kota Hanxin, di mana terdapat banyak orang kuat dan penjaganya ketat. Tianjiao dari umat manusia tiba-tiba menerobos masuk tanpa suara, dan bahkan menyelamatkannya dengan santai. Dia jelas merupakan seniman bela diri kelas 1. Peringatan yang tertinggal di lautan kesadarannya oleh kebanggaan umat manusia membuatnya tidak mungkin untuk menghapusnya, dan sulit baginya untuk merasa nyaman. Anda tidak bisa menjadi musuh umat manusia dalam kehidupan ini, jika tidak, Anda akan dibunuh. Jika seseorang mampu menyelamatkannya, dia juga mampu menyingkirkannya. Peringatan itu bukanlah kata-kata kosong. Melihat ekspresi An Yu, Lu Chen merasa lega. Nona, selamat, Anda telah menembus alam Xuanming, menginspirasi visi, dan menjadi seniman bela diri sejati. Lu Chen tidak ingin memikirkan pertanyaan siapa yang menyelamatkannya lagi, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan, dan memuji An Yu. Mulai sekarang, Nona akan melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, dengan masa depan yang cerah, kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yah, aku hanya ingin mengalahkan Lu Chen dari umat manusia, agar tidak membiarkan hati Dao menjadi debu. An Yu melihat ke arah rantai iblis yang menggeliat perlahan, dan berkata dengan tegas. Yu memanfaatkan momen menerobos alam Xuanming untuk secara paksa membangkitkan potensi penglihatan, dan hampir menjadi gila dan jatuh di tempat. Mengambil risiko besar, hanya untuk mengalahkan Lu Chen dan menghilangkan rasa malu. Lagi pula, setelah penglihatannya terpicu, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan dia tidak akan pernah digosok ke tanah oleh Lu Chen lagi. Nona, sekarang kamu telah menerobos alam Xuanming dan kamu memiliki visi. Apakah kamu ingin bertarung dengan Lu Chen lagi? Lu Chen bertanya ragu-ragu. Jangan sekarang, wilayahku belum terkonsolidasi, dan penglihatanku tidak stabil, jadi tidak cocok untuk pergi bersamanya untuk berduel. An Yu menghela nafas, dan berkata lagi, tunggu sebentar lagi, kalau aku sudah siap, aku pasti akan pergi mencarinya. Jika waktunya tiba, Nona harus membawa lebih banyak pasukan, membawa lebih banyak orang kuat, dan memusnahkan umat manusia dalam satu gerakan. Lu Chen terus menguji, untuk melihat bagaimana tanggapan An Yu. Jika An Yu setuju dengan sarannya, maka An Yu benar-benar putus asa. Jika dia berani mengabaikan peringatannya dan terus menjadikan umat manusia sebagai musuhnya, maka dia tidak punya pilihan selain membunuh An Yu, dan tidak akan menderita masalah lebih lanjut. Tidak, aku akan pergi sendiri. Ini adalah keluhan pribadiku padanya, dan tidak ada hubungannya dengan keluhan antara dua ras. An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, itu terlalu berbahaya. Lu Chen tampak gugup di permukaan, tetapi hatinya cukup bahagia.
Jika Anyu bisa berpikir seperti ini, maka dia tidak perlu mati. Dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan orang terlebih dahulu, lalu membunuh mereka dalam sekejap. Apa masalahnya? Jadi bagaimana jika Anyu menerobos alam Xuanming? Lalu bagaimana dengan visi yang menginspirasi? Masih di alam Xuanming dengan posisi penempaan rendah, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih tinggi. Dan dia bukanlah 4 kutub Tiangang sebelum dia datang. Sekarang dia adalah tiang ke-7 Tiangang, kekuatan tempurnya telah berlipat ganda beberapa kali lipat, dan tinggal mengangkat tangannya untuk membunuh Anyu. Jika aku bukan lawannya, aku akan mati di tangannya. Keadaan Anyu masih tegas, namun ekspresinya sedikit meredup. Lu Chen dari umat manusia tidak dapat bersaing dengan 4 kutub langit, dan wanita muda itu sudah berada di alam Xuanming, dan kekuatan tempurnya melampaui bahasa Jepang. Dia pasti akan menang melawan Lu Chen. Lu Chen berkata begitu. Kamu tidak mengerti. Dia tidak sesederhana yang kamu kira. Visinya terinspirasi lebih awal dariku, dan dia telah menjadi seniman bela diri lebih lama dariku. Kekuatan tempurnya tak terduga. Anyu melirik ke arah rantai iblis itu, dan berkata, apakah kamu masih ingat pasukan alam Xuanming kita bergegas turun untuk membunuhnya? Dia mengorbankan pisau terkuat dan memenggal kepala anggota klan iblis saya, Xuanming Realem Qiang. Atau, kekuatan tempur semacam ini jarang terjadi di dunia. Orang kuat di alam Xuanming itu adalah penempaan tingkat rendah. Lu Chen menambahkan, saya juga berada dalam posisi tempat rendah sekarang, dan saya juga berada dalam jangkauan pemenggalan kepalanya, jadi saya harus kembali berlatih keras. Saat saya menembus posisi tempat tengah, saya akan datang untuk melawannya lagi. Jika saya mau kalahkan dia, wilayahnya pasti jauh lebih tinggi. Darinya, Anyu berkata begitu. Nona, di mana Anda ingin kembali melakukan penebusan dosa? Lu Chen bertanya. Sarang setan, apakah kamu pernah ke sana? Tidak, kalau begitu ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke sarang iblis untuk melihat kemakmuran dan kekuatan di sana. Kapan kamu pergi? Hari ini. Apa? Kenapa kamu tidak mengecewakanku? Anyu sedikit mengernyit, dengan ekspresi malu di wajahnya. Oh Nona, maafkan aku akan melepaskannya sekarang, lepaskan sekarang. Lu Chen baru saja bangun, dan Anyu masih dipeluk olehnya, dia belum sepenuhnya meletakkannya di tanah, dan dalam keadaan ingin melepaskannya. Jadi, Lu Chen segera menurunkan Anyu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Anyu mengabaikan Lu Chen, menyingkirkan penglihatannya, duduk bersila di tanah, berlatih dengan mata tertutup, mengkonsolidasikan wilayahnya, dan menyembuhkan luka-lukanya di sepanjang jalan. Dan Lu Chen tidak tinggal di kamar lagi, dia berjalan keluar pintu dan tinggal di sana. 1 jam kemudian, Anyu keluar, dan wajahnya jauh lebih baik. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada paman keduaku, dan aku akan kembali untuk membawamu pergi nanti. Nona, bolehkah saya pergi? Tidak, kamu adalah orang kepercayaanku sekarang, kamu harus mengikutiku. Setelah Anyu berkata, Lu Chen tidak bisa menolak, berbalik dan pergi. Setelah itu, Lu Chen juga menyelinap pergi. Pergi ke sarang setan. Jangan pergi. Dia telah melihat peta sarang iblis, yang merupakan pusat klan iblis, jauh dari sini, dan akan memakan banyak waktu untuk bolak-balik. Jika dia punya banyak waktu, dia tidak akan keberatan pergi ke sarang iblis selama beberapa hari dan mendapatkan informasi kembali. Tapi dia ingin berkultivasi, berolahraga, membuat alkimia, dan memimpin seluruh pasukan. Kapan dia akan pergi ke sarang iblis di waktu luangnya? Karena Anyu ingin membawanya pergi, dia tidak bisa tinggal di rumah pemilik gua, jika dia tidak menyingkir saat ini. Tanpa diduga, ketika ada tamu terhormat yang datang ke rumah tuan gua, para penjaga rumah akan berbaris di depan pintu dan mengadakan pesta penyambutan. Begitu Lu Chen berjalan ke pintu, dia ditangkap oleh kapten penjaga rumah dan dipaksa masuk ke dalam tim. Lu Chen melirik penjaga di sekitarnya. Mereka semua kuat di alam Xuanming, tidak hanya memiliki peringkat menengah, tetapi juga peringkat tinggi, dan mereka semua adalah bos. Lu Chen ingin menangis dalam segala hal, tetapi dia dijebak oleh sekelompok bos, dan dia tidak bisa bergerak. Tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Saya tidak punya pilihan selain menunggu tamu terhormat datang, dan pesta selesai, jadi ayo keluar dari sini. Setelah menunggu sebatang dupa, tamu terhormat dari rumah guru gua akhirnya tiba. Sekelompok orang menunggangi binatang buas itu dan datang ke rumah tuan gua tanpa terburu-buru.
Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan mata tajam dan aura menakutkan. Pria itu, ternyata dia adalah ras manusia yang kuat. Ternyata itu adalah tamu dari penguasa gua. Murid Lu Chen sedikit menyempit, orang itu tampak familiar, dan auranya juga familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba, Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa orang itu adalah kepala Sekte Batu Hitam. Ketika dia melarikan diri dari Sekte Batu Hitam, dia diburu oleh kepala Sekte Batu Hitam dan hampir mati di sana. Sekte Batu Hitam berkolusi dengan ras monster, sampah umat manusia. Penguasa Sekte Batu Hitam ternyata adalah tamu terhormat dari penguasa gua-gua setan besar, dia hanyalah sampah dari sampah. Lu Chen agak aneh. Dia mengetahui bahwa Sekte Batu Hitam memiliki jalan rahasia dengan Yaozu, dan dia telah melaporkannya. Mengapa Sekte Besar tidak membasmi Sekte Batu Hitam, dan penguasa Sekte Batu Hitam pergi ke gua setan besar untuk bergabung? Juga, di mana kepala Sekte Batu Hitam memasuki gua setan besar? Bukankah jalan rahasia menuju hutan gelap telah dihancurkan? Mungkinkah ada jalan rahasia lainnya? Lu Chen punya banyak pertanyaan, tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia tahu terlalu sedikit tentang pengkhianat umat manusia. Pengurus rumah tangga menyambut penguasa Sekte Batu Hitam ke dalam rumah Tuan Gua, dan pesta penyambutan telah usai. Lu Chen hendak menyingkir, tapi dia tidak menyangka akan ditangkap lagi. Mencarimu kemana-mana? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini, ikut aku. Anyu muncul di belakang Lu Chen pada suatu saat. Nona, masih ada yang harus kulakukan di sini, dan aku tidak ingin pergi ke sarang iblis untuk saat ini, kenapa kamu tidak kembali sendiri? Lu Chen mengerutkan kening, tapi dengan sopan menolak. Tidak, kamu adalah pengawalku, kamu bisa pergi kemanapun aku pergi. Anyu berkata dengan nada yang tidak dapat disangkal. Saya pengawal Tuan Muda kedua, dan saya akan menjadi pengawal Anda untuk sementara. Lu Chen buru-buru menemukan alasannya. Aku sudah bilang pada Antong, dan dia juga setuju untuk memindahkanmu kepadaku. Sekarang kamu milikku. Tapi Anyu berkata begitu, dan bahkan meminta Lu Chen datang dari Antong. Saya bukan komoditas, bagaimana saya bisa mentransfernya dengan santai? Lu Chen terkejut dan memprotes dengan lemah. Percuma kamu protes, transfer sudah berhasil. Anyu menganggap Lu Chen lucu, jadi dia tidak bisa menahan tawa, jangan gugup. Pergi ke sarang iblis bersamaku jelas tidak menderita, itu adalah berkah. Jika kamu berperilaku baik, aku bisa melatihmu untuk menjadi orang yang kuat di alam Xuanming. Terima kasih Nyonya. Lu Chen dengan cepat berpura-pura bahagia, dan kemudian bertanya, Nona, ada banyak penjaga di mansion, semuanya berlevel tinggi dan berkuasa. Jika Anda tidak memilih mereka sebagai penjaga, mengapa Anda memilih saya? Entahlah, tapi saat pertama kali melihatmu, aku merasa kamu sedikit familiar, seolah-olah kamu adalah seseorang yang kukenal. Saat itu, Antong memilihmu sebagai pengawalku, itu benar-benar yang paling sesuai. Berkata dengan sedih, namun, sebelumnya, Nona dan saya belum pernah bertemu. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, saya pikir kita mungkin pernah bertemu, tapi untuk sementara, saya tidak ingat di mana kita bertemu. Anyu melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, aku belum pernah berbicara sebanyak ini dengan seorang penjaga. Jika kamu tidak memberiku perasaan familiar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Terima kasih Nona karena telah memperhatikanku. Lu Chen tidak punya pilihan selain berpura-pura tersanjung, tapi diam-diam dia mengerang dalam hati. Sepertinya dia tidak bisa menyingkirkan Anyu, apa yang harus dia lakukan? Aku tidak tahu kenapa, kamu memberiku rasa aman yang tidak bisa dijelaskan, kalau tidak aku tidak akan mengizinkanmu memasuki kamarku. Suara Anyu tiba-tiba turun, dan ada tatapan yang agak rumit di matanya. Ranah Lucky ini tidak tinggi, dan statusnya rendah. Seorang pejuang biasa tidak mencolok. Tapi dia selalu merasa akrab dengan Lucky, selama Lucky ada di sisinya, dia akan merasa nyaman, jika tidak, mengapa dia merendahkan sosoknya dan bersikeras agar Lucky pergi bersamanya. Lu Chen sangat tidak berdaya, sungguh rasa aman, saya adalah agen yang menyamar di sisi Anda, dan pembunuh umat manusia. Tidak ada susunan teleportasi di kota Hansin yang bisa langsung menuju sarang iblis. Namun di Great Demon Cave, terdapat markas teleportasi rahasia yang dapat diteleportasi ke Demon Lair. Pangkalan teleportasi rahasia bukan di kota Hansin,
tetapi sebuah tempat yang jauh di luar kota, sekitar 100.000 mil jauhnya. Penguasa gua mengirim tim penjaga elit untuk mengawal Anyu, dan Lu Chen juga dikelilingi oleh mereka, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menyelinap pergi. Sekelompok orang terbang puluhan ribu mil, dan ketika mereka sampai di gunung yang menjulang tinggi, mereka tidak berani terbang dan hanya bisa berjalan. Gunung ini adalah tempat penting menuju sarang iblis. Demi keamanan sarang iblis, gunung tersebut melarang penerbangan. Semua orang yang pergi ke sarang iblis harus berjalan kaki dan tidak bisa terbang melewati gunung. Gunung ini sangat istimewa. Terdapat Grand Canyon di tengahnya yang langsung membelah gunung menjadi dua. Lu Chen berdiri di pintu masuk Grand Canyon, memandangi kedalaman ngarai, sedikit linglung. Ngarai ini tingginya 10.000 zang dan lebarnya 100 zang, terbentang lurus, tak terlihat ujungnya, dan tersusun rapi di kedua sisinya, seperti terpotong oleh pedang. Ngarai ini dipotong oleh pedang. Melihat Lu Chen dalam keadaan linglung, Anyu tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia membuka mulut untuk menjelaskan. Siapa yang melakukannya? Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Gunung ini memiliki radius ribuan mil, dan bisa terbelah dua dengan satu pedang. Kekuatan macam apa ini? Dikatakan bahwa itu adalah Kaisar Iblis, tapi itu sudah lama sekali, dan tidak jelas apakah itu tulisan tangan Kaisar Iblis. Kata seorang Yu. Lu Chen tenggelam untuk berbicara lagi, tetapi seseorang muncul di benaknya, tepatnya, Iblis Tua. Di bawah kota Heihui, Lu Chen sangat terkesan dengan Iblis Tua yang telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setan tua itu hanyalah sisa-sisa pemikiran, dan ada sedikit penggumpalan pada mahkotanya. Dia mungkin adalah generasi Kaisar Iblis sebelum kematiannya. Saya tidak tahu apakah ngarai ini dipotong oleh Kaisar Iblis Tua dengan satu pedang. Sekelompok orang terus berjalan jauh ke dalam ngarai dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka menempuh perjalanan ribuan mil dan memasuki perut ngarai dalam waktu singkat. Tapi sesampainya di sini, mereka penuh dengan roh binatang. Semua orang melambat, karena takut menarik perhatian binatang buas di kedua sisi ngarai. Ikuti aku, jangan ketinggalan, ada banyak binatang buas di sini. Anyu dengan baik hati mengingatkannya, dan bahkan menarik Lu Chen ke sisinya, yang membuat penjaga lainnya iri. Anyu adalah keponakan dari Master Gua, dan ayahnya adalah anggota tingkat tinggi dari sarang iblis, yang statusnya jauh lebih tinggi daripada Master Gua. Dengan sangat hati-hati, bagaimana mungkin para penjaga itu tidak iri dan cemburu? Lucky itu, selain sedikit tampan, tidak terlihat istimewa. Dan semua penjaga ini berpikir bahwa mereka lebih tampan daripada Lucky, jadi mengapa Lucky disukai oleh Nona Anyu? Yang membuat para penjaga semakin marah adalah karena Lucky tidak menganggapnya serius, dan sepertinya ingin menjaga jarak dari Anyu, sungguh hantu. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara memujinya, dia ceroboh. Jika Nona Anyu memperlakukan mereka seperti ini, meski mereka akan segera mati, mereka akan rela. Sisi kanan ngarai, di tebing 10.000 zang, ada beberapa anggota klan iblis berdiri, dan pemimpinnya adalah wanita klan iblis cantik. Anyu, apakah kamu akhirnya sampai di sini? Aku sudah lama menunggumu di sini. Wanita monster itu melihat ke bawah ke arah ngarai dan melihat ke arah sekelompok orang di bawah, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Nona, bisakah kita bertindak sekarang? Tanya Yaozu yang kuat di sampingnya. Silakan dan usir binatang itu keluar. Selama Anyu mati di bawah binatang itu, tidak akan ada yang tahu kalau aku yang melakukannya. Kata wanita monster itu sambil mencibir. Ya, orang kuat dari klan monster menjawab, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, di sisi kanan ngarai, auman binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergema, mengguncang seluruh ngarai. Sepertinya binatang buas telah keluar, cepatlah. Sambil mendesak massa, Anyu mempercepat dan melesat ke depan seperti terbang. Ledakan. 10 mil di depan, sebuah batu besar terguling dari tebing dan menghantam jalan. Mengaum, seekor binatang buas raksasa bawah tanah yang tingginya 10 kaki dan panjang 100 kaki berlari turun dari tebing dan menghalangi jalan Anyu di seberang jalan. Kadal batu raksasa, dan ini adalah tahap awal dari tingkat ke-6, dengan tingkat evolusi yang tinggi, yang setara dengan posisi penempaan ketiga dari alam Xuanming. Nona Anyu, mundurlah, ayo bunuh binatang ini. Beberapa penjaga pemerintah bergegas dan langsung menuju kadal batu raksasa. Penjaga istana itu adalah pembangkit tenaga listrik alam Xuanming peringkat menengah,
baik pemurnian keempat Xuanming atau pemurnian kelima Xuanming, jadi tentu saja mereka tidak takut dengan binatang buas di awal tingkat ke-6. Bum bum bum, pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di tebing. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari tebing, dan yang menyertai batu-batu besar itu ternyata adalah sekelompok besar kadal batu raksasa. Kelompok kadal batu raksasa ini jumlahnya cukup banyak, ada ratusan, ada yang awal Orde ke-6 dan pertengahan Orde 6, begitu banyak kadal batu raksasa berkumpul, semangat binatangnya luar biasa, sangat menakutkan. Kadal batu raksasa ini semuanya dalam keadaan shock, sangat kejam, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu. Setelah beberapa saat, kadal batu raksasa ini memperhatikan seseorang di depan mereka, dan mata kadal mereka sebesar meja melotot, para penjaga yang berlari tercengang di tempat, dan dengan cepat mundur. Kadal batu raksasa itu sepertinya sedang dalam mood yang buruk, dan ketika melihat seseorang berlarian, mereka langsung melampiaskan amarahnya. Beberapa kadal batu raksasa di depan mengejar mereka dengan lidahnya yang panjang. Kadal batu raksasa di belakang juga meraung dan lari satu demi satu. Tiba-tiba, di dalam ngarai, binatang buas mengaum seperti guntur, dan ratusan kadal batu raksasa memenuhi ngarai seperti bukit dan bukit. Di tempat ini, pepohonan dan bebatuan tumbang, dan tanah berguncang. Di pihak Anyu, hanya ada 20 orang. Menghadapi arus deras ratusan kadal batu raksasa, mereka seperti belalang sembah yang menghalangi mobil, dan mereka akan terlindas sampai mati kapan saja. Aku memblokir binatang buas ini, tunggu nona perlindungan, keluar dari ngarai. Setelah kapten penjaga yang memimpin tim menyelesaikan perintahnya, dia menghunus pedangnya dan berlari untuk melawan kadal batu raksasa yang ganas itu sendirian. Kapten penjaga rumah adalah satu-satunya di tim penjaga ini yang merupakan ahli alam Xuanming tingkat tinggi. Tentu tidak menjadi masalah bagi satu orang untuk menghadapi 10, 8, atau bahkan puluhan kadal batu raksasa. Masalahnya, kadal batu raksasa yang berlari kencang itu bukan puluhan, melainkan ratusan. Ratusan kadal batu raksasa bergegas maju seperti banjir, dan mereka tidak takut mati. Selain itu, lebar ngarai itu 100 kaki, dan kapten penjaga rumah tidak bisa menghentikannya sama sekali. Memenggal lebih dari selusin kadal batu raksasa secara berturut-turut masih sia-sia, jaraknya terlalu besar, sehingga banyak kadal batu raksasa yang bergegas mendekat dan mengejar Anyu. Kapten penjaga rumah sedang terburu-buru dan ingin berlari untuk mencegatnya, tetapi terjerat oleh kadal batu raksasa yang kuat. Kadal batu raksasa itu adalah pemimpin dari kelompok kadal batu raksasa ini. Ia berada pada tahap akhir dari tingkat ke-6 dan memiliki tingkat evolusi yang tinggi. Itu adalah lawan dari kapten penjaga. Gunung itu dibatasi dan tidak bisa terbang, sehingga penjaga lainnya hanya bisa berlari liar sambil melindungi Anyu, dan mundur ke mulut ngarai. Tapi binatang buas batu raksasa itu semuanya berada di urutan ke-6, dan mereka berlari sangat cepat, dan mereka akan segera menyusul. Para penjaga yang melindungi Anyu harus berhenti dan membentuk garis pertahanan untuk mencegat kadal batu raksasa yang mengejar, mengulur waktu untuk Anyu. Anyu terus berlari menuju mulut ngarai, dan hanya ada satu penipu bernama Lucky yang tersisa di sampingnya. Lebih dari 20 penjaga jumlahnya terlalu sedikit dan tidak memiliki kekuatan tempur absolut. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan begitu banyak kadal batu raksasa. Setelah hanya beberapa lusin napas, garis pertahanan runtuh dan dikepung oleh kadal batu raksasa. Tak hanya itu, puluhan kadal batu raksasa berhasil menerobos dan mengusir Anyu. Kelompok kadal batu raksasa ini telah dikepung oleh manusia selama berhari-hari, dan mereka telah berada dalam kondisi kekerasan dalam waktu yang lama. Sekarang setelah mereka diusir, mereka segera melarikan diri dan menyerang makhluk hidup apapun untuk melampiaskan amarah mereka. Melihat kadal batu raksasa yang semakin mendekat, wajah Anyu berangsur-angsur berubah. Dia telah berjalan melewati ngarai ini berkali-kali, dan kadang-kadang satu atau dua binatang buas akan berguling turun dari tebing, tetapi mereka juga merupakan binatang buas tingkat 5, yang mudah untuk disingkirkan, dan dia belum pernah melihat yang ke-6, binatang buas muncul. Hari ini benar-benar tidak normal, tidak hanya binatang buas tingkat 6, tetapi juga kelompok besar, bukankah ini membunuhnya? Dia tidak tahu, dari mana datangnya begitu banyak binatang buas tingkat 6. Kecepatanmu sangat cepat, kamu sebenarnya bisa berjalan berdampingan denganku, apa yang terjadi? Sambil berlari, Anyu tiba-tiba melirik Lu Chen di sampingnya, dan bertanya dengan curiga. Dia telah melangkah ke alam Xuanming,
dan kecepatan berlari dengan seluruh kekuatannya jauh lebih cepat daripada saat dia setengah langkah ke alam Xuanming. Meskipun dia tidak bisa melihat menembus alam Luqi, tapi Luqi menerobos 8 kutub Tiangang belum lama ini, dan kecepatannya seharusnya jauh lebih lambat darinya. Tapi sekarang tampaknya kecepatan Luqi tidak kalah dengan kecepatannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saya sudah berlatih gerak kaki. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Aku juga sudah berlatih gerak kaki, kenapa kamu masih bisa mengikutiku? Anyu menatap Lu Chen, juga melatih gerak kakinya, wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari Lu Chen, jadi dia seharusnya lebih cepat dari Lu Chen, tetapi Lu Chen sama sekali tidak berada di belakangnya, dia bahkan lebih aneh dan bingung. Gerakan kakiku berperingkat tinggi, kata Lu Chen, peringkat gerak kakiku juga tinggi. Anyu juga mengatakan hal yang sama, dengan sedikit rasa asam, sepertinya dia tidak rujuk. Aku adalah gerak kaki tingkat tinggi. Jadi begitu, ini satu langkah lebih tinggi dari gerak kakiku. Anyu tiba-tiba menyadari, dan merasa lega saat itu juga, gerak kakinya hanya tingkat menengah, dan masuk akal jika dia tidak sebaik yang lain. Faktanya, Lu Chenyi mengatakan yang sebenarnya padanya, Yu Guangbu bukanlah peringkat bumi tingkat tinggi, tetapi peringkat surga tingkat menengah yang lebih maju. Meskipun Yu Guangbu adalah gerak kaki yang tidak lengkap, kecepatan penggunaannya pasti tidak kalah dengan gerak kaki tingkat rendah yang lengkap dari peringkat surga. Semua gerakan kaki di permukaan tanah ada di depan Yu Guangbu, itu sampah. Jika daya tembak Lu Chen ditembakkan sepenuhnya, dari segi kecepatan, Lu Shen pasti menang. Bahkan kapten penjaga, istana berpangkat tinggi pun mungkin tidak bisa mengejarnya, sehingga ia tidak takut disusul oleh kadal batu raksasa, apalagi dihabisi oleh kadal batu raksasa. Hanya saja Lu Chen ingin melihat apakah An Yu dan yang lainnya bisa melarikan diri, dan tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini, jadi dia mengikuti An Yu perlahan. Luqi, An Yu menatap mata Lu Chen yang tiba-tiba menjadi kabur, seolah ada perasaan berpisah dari hidup dan mati. Lu Chen dapat melihat bahwa An Yu telah mengambil keputusan, karena lusinan kadal batu raksasa hendak menyusulnya. Nona, Ngarai akan segera datang, izinkan saya membantu Anda menunda sebentar. Tapi Lu Chen berkata begitu, dengan sengaja menguji An Yu, dengan sedikit rasa nakal. Kamu bahkan tidak berada di alam bawah tanah yang mendalam. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mati dalam sekejap. An Yu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tekad di wajahnya, pergilah, aku akan membantumu memblokir kadal batu raksasa terkutuk itu. Hei, kamu membalikkan identitasmu. Aku penjaganya. Oke, aku melindungimu, bukan dilindungi olehmu. Lu Chen menahan senyumnya dan berpura-pura menjadi sangat serius. Dia jelas merupakan pengawal yang baik dan setia. Kamu tidak perlu bicara lagi, pergilah, ini pesananku. An Yu menatap Lu Chen, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan kata-katanya sangat tegas. Nona, saya ingin tahu kenapa. Lu Chen bertanya, karena kamu terlihat seperti manusia. Wei Hao. Manusia Lu Chen, punggungmu sangat mirip dengannya, dan aku bahkan merasa nafasmu mirip dengannya. Kalau begitu, Nona, saya memiliki penampilan ras monster klasik, dan saya juga memiliki aura monster klasik. Bagaimana saya bisa menjadi ras manusia itu? Jadi, kamu bukan dia, kamu hanyalah monster seperti dia. Nona, kamu selalu merindukan Lu Chen, apakah kamu menyukainya? Jangan bicara omong kosong. Dia adalah musuh klan iblis kita. An Yu mengerutkan kening dan memarahi Lu Chen dengan serius. Sebenarnya kalimat ini tidak mengakui atau mengingkari, mengatakan sama dengan tidak mengatakannya. 480. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Nona benar, yang ada hanya kebencian antar musuh, tidak ada emosi. Lu Chen tertawa, dan tiba-tiba meraih tangan An Yu, dan Yu Guangbu menembak dengan kekuatan penuh, dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan, seperti embusan angin, dan melemparkan kadal batu raksasa itu ke belakang dalam sekejap mata. Hanya karena An Yu bisa menurunkan sosoknya dan memblokir binatang itu untuknya, dia akan menyelamatkan An Yu. Jika An Yu memintanya untuk memblokir binatang itu, dia berjanji akan segera melarikan diri, terlepas dari hidup atau mati An Yu. Masih bisakah kamu mempercepat? Mata monster An Yu melebar. Apakah ini gerak kaki tingkat tinggi di permukaan tanah? Gerak kaki tingkat tinggi di permukaan tanah bergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika digunakan olehnya, kecepatannya mungkin begitu cepat,
Tetapi Lu Chen hanyalah geng surgawi, jadi tidak akan secepat itu. Kecuali jika Lu Chen tidak berada di alam Tiangang, tetapi di alam Xuanming. Atau, ini bukan metode langkah dasar, tetapi langkah langit. Untuk sesaat, An Yu dibuat bingung oleh Lu Chen. Kamu bisa mempercepatnya untuk sementara waktu. Lu Chen tertawa sambil menyeret An Yu. Ada lusinan kadal batu raksasa di belakang, pada dasarnya berada di tahap tengah urutan ke-6. Kenapa kamu tidak gugup sama sekali? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak bisa mengalahkan kadal batu raksasa itu. Aku tidak bisa hidup jika aku pantas mendapatkannya, dan aku tidak bisa mati jika aku pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Saya belum pernah melihat penjaga yang seoptimis kamu. An Yu sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Chen, jadi dia harus membiarkan Lu Chen menyeretnya pergi. Sepasang mata indah yang menyihir menatap punggung Lu Chen. Punggungmu sangat mirip dengannya, bahkan nada bicaramu pun sangat mirip dengannya, mirip. Lu Chen berpura-pura tidak mendengarnya, dan terus berlari. Dalam benaknya, dia berpikir untuk menempatkan An Yu di tempat yang aman setelah keluar dari ngarai, dan kemudian mundur sepenuhnya, kembali ke Xuan Tian Daosong. Mengenai apa yang dipikirkan An Yu, dia tidak tertarik untuk mengetahui atau menjelaskan apapun. Hanya sedikit yang bisa dia bantu An Yu. Saat kita bertemu di medan perang di masa depan, semua orang akan bertarung sampai mati, dan tidak ada yang akan menahan siapapun. Setelah bergegas keluar dari ngarai, kecepatan Lu Chen melambat. Percepatan sementara, seharusnya muncul sementara. Jika tidak, permainan tidak akan dapat dilanjutkan. Nona, tahan nafasmu, kata Lu Chen sambil membawa An Yu ke hutan lebat. Lagi sibuk apa? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Jangan tanya, patuhlah. Lu Chen tersenyum. Kau ingin aku menuruti perintahmu? Seorang Yu tercengang. Kanan, melihat wajah Lucky yang berangsur-angsur serius, An Yu tahu bahwa Lucky tidak sedang bercanda, jadi dia harus patuh, menahan aura di tubuhnya, dan tidak mengeluarkan jejak roh jahat. Bersembunyi di dalam, jangan keluar. Lu Chen mendorong An Yu menuju hutan lebat, dan kemudian berlari ke arah lain, dan menstimulasi rantai rune dengan makna mendalam aura monster di tubuhnya hingga kekuatan maksimum, dan mengerahkan aura monster yang diubah secara maksimal. Dalam sekejap, Lu Chen melepaskan aura iblis yang kuat, yang segera menarik perhatian kadal batu raksasa itu. Tertarik oleh Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, lusinan kadal batu raksasa tidak memperhatikan kata-kata gelap di hutan lebat, tetapi semua mengejar Lu Chen. Lucky, jangan. An Yu tahu apa yang ingin dilakukan Lucky. Lucky ingin memancing kadal batu raksasa yang mengejarnya. Nona, selamat tinggal, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Lu Chen tersenyum, menggoda dan memancing semua kadal batu raksasa itu pergi. Lucky, kamu sangat bodoh. An Yu bersembunyi di hutan lebat, melompat ke atas pohon raksasa yang menjulang tinggi, melihat ke belakang Lucky yang hendak pergi, dan tiba-tiba setetes air mata jatuh dari rongga matanya. Dia melihat Lucky berlari ribuan mil jauhnya, tetapi kecepatannya sedikit melambat, dan lusinan kadal batu raksasa di belakangnya telah menyusul. Setelah beberapa saat, Lucky tiba-tiba bergegas ke dalam hutan, dan kadal batu raksasa itu mengikuti, dan mereka tidak terlihat lagi. Hanya auman kadal batu raksasa yang terdengar dari dalam hutan. Lucky, selamat tinggal. An Yu sedang dalam suasana hati yang rumit, dan sedikit menunduk. Mengaum. Raungan binatang buas yang tajam tiba-tiba meraung keluar dari hutan, mengguncang tanah dan pegunungan. Saat berikutnya, hutan dipenuhi api binatang, dan roh binatang yang lebih kuat naik ke langit. Ini bukan auman kadal batu raksasa, tapi auman binatang buas jenis lain. Lucky bertemu dengan binatang buas lainnya. An Yu terkejut, dan seluruh tubuh iblis gemetar. Hanya lusinan kadal batu raksasa itu saja yang bisa membuat Lucky mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Dan sekarang ada satu lagi binatang buas yang kuat. Bukankah Lucky mati sehingga tidak ada satupun sampah yang tersisa? Ho 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 ho. Saat An Yu sedang berpikir liar, ribuan mil jauhnya, suara kepanikan dari kadal batu raksasa datang dari hutan itu. Segera setelah itu, suara pertarungan binatang terdengar, dan kemudian api binatang itu berkobar, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Dalam sekejap, hutan dengan radius 10 mil terbakar habis oleh api binatang itu, dan dengan cepat menyebar ke sekitar. Adapun ratusan mil di sekitarnya, itu dibakar menjadi sepotong minuman bersoda, dan api binatang itu perlahan-lahan padam, dan suara pertarungan binatang itu berhenti,
dan aura binatang buas yang mengerikan itu juga secara bertahap mereda, semuanya kembali tenang, dan pertarungan itu berakhir. Anyu akhirnya tidak tahan lagi, lari keluar hutan lebat, dan langsung menuju hutan. Jika Lucky tidak dihancurkan menjadi bubuk, dia akan mengumpulkan tubuh Lucky. Ketika dia masuk ke hutan dan bergegas ke daerah yang hangus, Leng mungkin juga melihat seseorang di sana, dan dia akan menjadi bodoh saat itu juga. Orang itu adalah Lucky. Lucky belum mati, masih hidup dan menendang. Lu Chen sedang memanen pil binatang pada saat itu, ketika Leng mungkin juga melihat Anyu bergegas masuk, dia langsung tercengang. Nona kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Chen tidak bisa berkata-kata, bukankah dia menyuruhmu bersembunyi di sana untuk menyelamatkan hidupmu, dan jangan keluar jika ada yang harus kamu lakukan. Itu semua pamit selamanya, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Bagaimana kamu bisa mempermalukanku dengan muncul secara tiba-tiba? Setelah aku mengumpulkan pil binatang dan bangkai binatang, aku akan menyingkir. Bagaimana Anda menyuruh saya memflash sekarang? Aku akan membantumu mengumpulkan mayatnya. Anyu memandangi bangkai kadal batu raksasa yang hangus di mana-mana, tenggorokannya terasa sakit, pikirannya menjadi kosong, dan dia tergagap. Jika dia bisa, dia tidak mau bicara lagi. Lusinan kadal batu raksasa di pertengahan tahap ke-6 dapat membunuhnya dalam sekejap, dan mereka semua tergeletak di sini sekarang. Lu Qiniao baik-baik saja, aku juga belum pernah melihat binatang api yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah dia berhalusinasi? Yah, aku tidak perlu mengambil mayatku, kamu bisa membantuku mengumpulkan mayat hewan itu. Lu Chen juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan memberikannya kepada An Yu, lalu dia memotong pil binatang di depan, dan An Yu mengikuti di belakang dan memasukkan bangkai pil binatang yang telah dipotong ke dalam cincin. Setelah panen, An Yu mengembalikan cincin luar angkasa kepada Lu Chen, dan akhirnya bertanya, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi di sini? Saya bertemu dengan binatang api yang lebih kuat. Lu Chen menjilat bibirnya, dan dengan berani mengarang, binatang api itu membunuh kadal batu raksasa ini, lalu melarikan diri.